Trading plan itu hanya di-share di grup. Lanjut kita ke Bitcoin nih. Kemarin kita memang ngeliat Bitcoin ada dump, lalu ada pump lagi. Tapi kalau kita ngeliat secara teknikal aja, ini masih rawan banget terkoreksi lagi loh. Turun ke time frame lebih kecil yaitu 4 jam. Ini lebih clear kelihatan lower high lower low-nya nih. Artinya itu masih belum ada tanda untuk pembalikan arah. Apalagi sekarang Bitcoin itu lagi ada di resistance nih. Ini pun juga masih trending turun, ditambah ada rejection yang lumayan besar nih. Jadi harap hati-hati kalau terjadi koreksi susulan. Secara data statistik juga di bulan Agustus itu lebih banyak penutupan monthly candle negatifnya ya. Kalau mau FOMO ya harap hati-hati. Balik lagi semua itu keputusan masing-masing ya. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Di sini tempatnya kita ngebahas segala hal tentang kripto secara netral dengan data, nggak berpihak kepada sisi bull atau sisi bear ya. Jika teman-teman suka dengan keadaan market yang sebenarnya, pastikan like dan subscribe. Itu cepet dan gratis kok, cuma 2 detik. Supaya kalian nggak ketinggalan infonya dan saya doakan semoga trading maupun investingnya berjalan lancar. Buat yang nggak suka juga boleh dislike supaya channelnya nggak masuk lagi ke rekomendasi kalian dan nggak bisa dicari. Kalian sendiri yang rugi. Dan tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke analisis ya. Kita akan quick update aja supaya teman-teman juga nggak makan waktu nontonnya. Di update yang sebelumnya di cuplikan awal tadi, potensial Bitcoin untuk terkoreksi itu cukup besar. Saya juga ngejelasin jangan kaget kalau ada dump susulan. Saat saya update itu keadaan Bitcoinnya lagi di area resistance ini nih. Kurang lebih posisinya seperti ini. Dan sekarang itu keadaan Bitcoin seperti ini. Saat ini itu masih fresh banget opening weekly candle. Dan kalau kita ngeliat di sini Bitcoin itu masih tertahan di area support 28.500 ya. Bitcoin ini dari awal tahun bullish. Selama setahun belakangan trendline ini terbukti menahan trennya Bitcoin. Artinya selama Bitcoin masih tertahan trendline naik ini, sebagai trader itu nggak ideal untuk ngelawan tren. Turun ke daily time frame, Bitcoin ini tipis banget dan bisa dikatakan sekarang itu lagi di area supportnya nih. Masih ada selisih sekitar 1-2% ya untuk Bitcoin mempertahankan area support yang krusial ini. Di daily time frame ini kemarin kita memang ngelihat Bitcoin itu membentuk yang namanya bearish divergence, dan setiap terbentuk divergence itu bisa menjadi 2 output loh. Output pertama itu bisa menjadi netral atau konsolidasi saja, dan output satunya lagi terjadi sesuai nama divergence-nya. Di sini kan kita ngelihat terbentuknya bearish divergence nih, perbedaan antara price action dan juga momentum indikator. Outputnya itu bisa mengurangi momentum bullish atau konsolidasi, dan output satunya lagi adalah terjadi koreksi seperti nama divergence-nya. Yang di sini kita lihat adalah bearish divergence. Kita kan pengen ngelihatnya itu hanya terjadi konsolidasi aja tuh. Contohnya sama seperti yang di sini nih, terbentuk bearish divergence tapi hasilnya hanya konsolidasi dan harganya naik lagi. Di sini kita masih belum melihat adanya koreksi yang berarti. Hanya terjadi koreksi minor dan koreksinya itu makin lama makin kecil nih momentum dari sellernya. Dan kalau kita ngelihat momentum indikator sekarang itu lagi di fase netral. Terlebih lagi kita di sini itu berada di area support yang cukup besar. Ini udah terbukti menahan Bitcoin dari awal tahun ya. Sekaligus price action yang terbentuk di Bitcoin sekarang berpotensi membuat falling wedge. Falling wedge ini itu merupakan pattern yang bullish. Keadaan sekarang itu mirip banget sama yang terjadi di sini nih. Di sini juga Bitcoin membentuk falling wedge. Falling wedge ini merupakan pattern yang bullish ya. Apapun keadaan marketnya, falling wedge ini outputnya antara pembalikan arah dari downtrend menjadi uptrend atau sebagai continuation pattern. Continuation pattern itu merupakan pattern yang outputnya mengikuti dari arah tren sebelumnya. Tren sebelumnya yang kita lihat di sini kan uptrend ya. Jadi baik di bear market atau bull market, falling wedge ini dikategorikan sebagai pattern bullish. Kalau teman-teman buka tentang penjelasan pattern falling wedge, ini itu sering banget mengisyaratkan tren akan lanjut. Di sini juga dijelaskan harga itu konsolidasi setelah strong rally. Kita juga udah ngeliat rally-nya Bitcoin yang naik ini ya. Dan juga dijelaskan, ini juga bisa mengartikan buyer lagi narik napas dulu and probably merekrut lebih banyak orang untuk join the bull camp. Kalau kita ngelihat statistik setiap falling wedge terbentuk itu tingkat akurasinya lumayan tinggi, yakni mencapai 70%. Dari sumber lain mengatakan pattern ini cukup reliable. 74% breakout-nya itu mengikuti tren sebelumnya. Ini cukup tinggi juga ya. Success rate 74%. Dan teman-teman juga harus paham, jangan mengartikan pattern itu terjadi sesuai sama yang tertulis di buku. Ini memang cukup besar yaitu 74%. Tapi ini bukan 100%, artinya masih ada ruang untuk gagal juga. Dan falling wedge ini sometimes ngasih kita sinyal false breakout. Artinya itu seolah mengisyaratkan patternnya ini invalid,
harganya ke bawah dulu, breakdown dari tren lainnya, lalu nggak lama masuk lagi. Di Bitcoin itu juga pernah terjadi yang seperti itu. Contohnya itu di tahun 2021. Di sini Bitcoin itu pernah membentuk falling wedge. Bahkan di sini itu sampai turun jauh banget, tapi berhasil naik lagi ya, closing di atas atau di dalam falling wedge-nya. Dan di ujung falling wedge, ini ngasih false signal nih. Harganya drop dulu, lalu masuk lagi nih naik. Beberapa kasus lainnya juga di tahun 2021 terjadi ya hal yang sama nih. Kalau ini kan masih belum terkonfirmasi ya, walaupun drop panjang banget nih. Kita sebagai trader itu memang harus ngelihat atau menunggu konfirmasi dulu sebelum memutuskan untuk masuk market. Dan untuk Bitcoin sekarang, ini masih di dalam pattern-nya nih. Pattern ini cukup reliable, 74% success rate-nya. Ditambah kalau kita turun ke time frame 4 jam, Bitcoin mulai terbentuk bullish divergence nih. Price action-nya membuat lower low, tapi momentum indikatornya membuat higher low. Biasanya divergence yang terbentuk di time frame 4 jam itu baru kelihatan hasilnya sekitar 2-4 hari kemudian. Karena 2 hari lalu itu weekend, kemungkinan terbesarnya itu akan ada volatilitas di market di hari Senin atau Selasa ini. Ini memang bisa extend sampai hari Kamis, terlebih itu di hari Kamis ada rilis data makroekonomi yang cukup penting, yaitu CPI-nya Amerika Serikat. Data inflasi ini itu bisa menjadi pemicu market. Terlebih lagi di sini kita ngelihat itu proyeksi para pelaku pasar sekaligus forecast-nya ada kenaikan di angka inflasi. Sebelumnya kita ngeliat inflasi itu turun berturut-turut ya. Sama sekali nggak ada kenaikan dari tahun lalu. Tapi misalkan nanti di hari Kamis, ternyata data inflasi itu naik, ini bisa gawat banget buat market loh. Karena itu bisa membuka kemungkinan The Fed untuk naikin suku bunga lagi, walaupun kecil sekali kemungkinannya. Nah, data ini itu bisa menjadi penggerak low volatility-nya Bitcoin selama 2 minggu terakhir. Bitcoin juga masih ada ruang gerak turun ya, sampai ke area support terkuatnya, yaitu di range 28.500-an ini. Itu sekitar 1,5%-an. Ya, sometimes itu memang falling wedge ngasih kita false breakout. Bisa juga narik Bitcoin sampai ke teritori 27.500-an. Jadi buat teman-teman trader harap hati-hati ya, antisipasi volatility marketnya di minggu ini. Sekalipun kita short term bearish, tapi gambaran medium term sekaligus long termnya nggak bisa dipungkiri Bitcoin itu lagi uptrend atau bullish. Invalidasi bullish marketnya ketika Bitcoin udah breakdown lagi di bawah 25.000 atau terendah di bulan Juni kemarin nih. Resikonya bisa terbilang kecil juga kan ya, karena untuk investor atau trader yang long term tipis sekali nih area stop loss-nya. Sampai ke all time high aja nih ya, risk to reward rasionya itu 10 kali lipat. Bisa dibilang itu potensial naiknya sekitar 130%-an. Resikonya itu terbilang minim nih, 137% berbanding hanya sekitar 13%-an nih. Kalau kita cut loss hanya sekitar 13%-an. Saya itu bullish banget terhadap Bitcoin karena kita lihat korelasi terdekatnya aja deh ya. Investor itu udah mulai masuk lagi ke aset beresiko, salah satunya adalah stock market Amerika Serikat. Kalau kita bandingkan di S&P, ini itu hanya sedikit lagi nih menyentuh all time high-nya di tahun 2022 kemarin. Hanya sekitar 7%-an lagi sampai all time high. Jika kita bandingkan dengan Bitcoin naik ke 48.000 aja, investasi kita itu bisa naik 75%. Tapi ini bukan financial advice ya. Teman-teman juga lakukan analisis sendiri. Untuk entry koin saya itu saya share di grup, sekaligus ada beberapa alternatif koin juga yang saya mau masuk nih. Di update kemarin itu saya ngadain undian ya untuk free membership cuan kripto. Bagi yang belum beruntung, nanti di akhir bulan kita adakan undian lagi. Caranya simple, teman-teman tinggal komen aja video yang ada di channel ini, nanti kita undi menggunakan YouTube comment picker. Slotnya tersedia untuk 2 orang ya. Yang mau langsung join ke grup itu juga bisa. Ini merupakan grup berbayar tapi murah banget, recehan deh, nggak sebanding sama aset teman-teman dan juga edukasi yang didapat. Di grup itu kita ngebahas ada banyak koin, sekaligus saya sharing entry kapan saya masuk marketnya. Yang mau dapat free membership komen videonya. Tapi buat teman-teman yang mau langsung masuk, caranya teman-teman tinggal tonton klip video berikut ini. Saya tunggu di grup ya. Saya mau kasih tahu juga, cuan kripto ini ada grup Telegram dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk di
dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu karena diskon buat teman-teman sekalian, jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan, tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngelihat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang, saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube, karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah? Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.